Salam, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 20 sampai 40 dengan tema karena iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 berbicara tentang iman. Iman bukan sekedar percaya, tetapi iman memiliki dasar yang kuat untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar melalui mereka yang lemah, tetapi memiliki iman yang kuat. Di Ibrani 11 diberikan kepada kita contoh saksi-saksi iman, yaitu mereka yang menjalani hidupnya dalam keterbatasan, karena iman dapat melakukan hal-hal besar dengan ajaib, karena pusat dari iman itu sendiri adalah Allah yang hidup. Di Ibrani 11 bukan saja dituliskan tokoh-tokoh iman yang hebat itu, tetapi juga gerangan tersembunyi yang tidak kelihatan yang bekerja melalui tokoh-tokoh iman itu. Gerangan itu adalah Allah sendiri. Dialah pusat dari iman kita. Di surat Ibrani 11 ayat 20-40 dimulai dari tokoh Ishak. Dikatakan karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ibrani 11 ayat 20. Apa peranan iman di sini? Iman dapat memandang jauh ke depan, melewati batas waktu, batas geografis, batas-batas kemampuan manusia untuk berpikir. Ishak dengan imannya memandang jauh ke depan untuk keturunannya, memberkati keturunannya yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dilanjutkan dengan Yakub. Karena imannya, Yakub memberkati anak Yusuf sambil menyembah menjelang kematiannya. Walaupun tanpa kekuatan oleh karena faktor usia, Yakub tetap memberkati dan menyembah Tuhan yang diimaninya. Begitu juga dengan Yusuf. Karena iman, menjelang kematiannya memberitakan keluarnya orang Israel dari perbudakan Mesir. Tiga tokoh ini mengajarkan kepada kita betapa kuatnya jangkauan iman. Iman dapat memandang jauh ke depan di luar batas-batas kemampuan manusia. Tokoh iman selanjutnya adalah Musa. Karena iman Musa diselamatkan, disembunyikan oleh orang tuanya dari pembunuhan bayi laki-laki oleh tentara Mesir. Musa selamat karena iman dan keberanian orang tuanya yang percaya kepada Tuhan. Karena iman Musa menolak disebut anak putri Firaun. Musa menolak segala kemewahan Mesir. Iman mampu menolak kemewahan hidup, kenyamanan hidup, cenderung menggiring manusia kepada hedonisme, kehidupan yang memuaskan keinginan daging dan kenyamanan. Dengan imannya Musa menolak hidup yang berdosa. Dengan imannya Musa menolak zona nyaman dan masuk kepada kehidupan padang gurun yang serba sulit, penuh tantangan dan penderitaan. Dengan iman Musa melihat Kristus adalah kekayaan terbesar yang dimilikinya. Keunggulan dan kehebatan Kristus tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Kristus adalah fokus iman yang dimiliki Musa. Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Karena iman ada juga rela diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara, menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Karena iman mereka rela dan sanggup menanggung akibat dari iman yang mereka miliki. Ibrani 11 ayat 36-38. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai detik ini masihkah kita tetap beriman kepada Tuhan? Masihkah kita sanggup mempertahankan iman kita? Ibrani 11 adalah contoh hidup saksi-saksi iman kita. Kita bisa belajar dari iman mereka. Mereka bukanlah orang sempurna. Mereka sama seperti kita. Iman mereka bekerja luar biasa dalam hidup mereka. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sampai iman kita menuju kesempurnaan. Seperti Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Galatia 2 ayat 20. Karena iman kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.